Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat terkhususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Al-Qur'an dan hadis adalah dua pusaka yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup manusia. Setiap orang muslim tidak boleh hanya berpegang satu darinya, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika demikian, maka salah besar orang-orang yang hanya mengimani Al-Quran atau hanya percaya kepada hadis semata. Dalam salah satu ayatnya, Allah mengabarkan wajib beriman kepada hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Quran Surah Al-Hisyr ayat ke-7. Tujuan diwahyukannya agar umat manusia selamat hidup di dunia dan akhirat. Namun yang lebih penting adalah selamat hidup di akhirat, sebab di akhiratlah manusia akan hidup selama-lamanya. Banyak orang berpikiran yang penting hidup di dunia ini penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Seluruh permasalahan yang kita hadapi selama hidup di dunia ini sudah ada jalan keluar darinya. Masalah tanggung jawab suami menafkahi istri, tanggung jawab istri mengasuh anak, orang tua memberikan hak anak berupa pendidikan, begitu pula anak berbakti kepada orang tua, semua telah dirumuskan sedemikian rupa di dalamnya. Kasus perceraian pun sudah ditetapkan di dalamnya. Seorang pemimpin yang adil dan amanah tidak akan lahir kecuali dari orang-orang yang berkepribadian Al-Quran dan hadis. Intinya adalah semua aspek kehidupan sudah tercantum di dalam dua pusaka warisan Rasulullah SAW tersebut. Sekarang keputusan berada di tangan kita. Ingin mencari kehidupan bahagia dunia akhirat atau sengsara selamanya. Untuk mengamalkan pesan-pesan warisan tersebut tidaklah sulit. Mengerjakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Al-Qur'an ialah kitab yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Konsep seluruh aspek kehidupan memang telah diatur oleh syariat Islam. Namun masih banyak manusia yang tidak menetapkan dalam hidupnya dalam mencari harta umpamanya. Rasulullah SAW telah memprediksi dalam salah satu sabda beliau bahwa akan datang suatu zaman yang dimana tiga diaplikasikan saat mengais rezeki. Tiga yang dimaksud ialah halal, haram, hantam. Tentu prediksi Nabi tidak pernah meleset, sebab perkataan dan perbuatannya ialah wahyu yang datang dari Zat yang Maha Suci kepada manusia yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran
menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 3-4. Jelas sekali bahwa apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tafsiran dalam salah satu sabdanya juga datang dari Sang Pencipta langit dan bumi. Terkait mencari rezeki tadi yang tidak kenal halal dan haram, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma awaza minhu amina halali aminal haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman yang dimana seorang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan, apakah dari jalan halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di akhir zamannya nanti akan ada sekelompok orang yang tidak memperhatikan dari mana sumber harta yang ia dapat. Mereka tidak peduli apakah nasi yang ia makan, baju yang ia pakai, rumah yang ia tempati, kendaraan yang ia nikmati diraih dari jalan halal atau haram. Hati mereka telah ditutup mati oleh Allah. Di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang yang tidak memperhatikan kekayaan yang ditumpuk dibutakan mata hatinya. Maka tidak heran ada orang sudah diberi nasihat berkali-kali namun tidak pernah didengar dan dituruti. Menurut Al-Quran, orang-orang awal mula tidak mementingkan harta dari jalan halal, pada dasarnya telah jauh menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung terkait harta halal yang harus dicari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat di atas bahwa makanan harus dicatat dari jalan halal yang baik, tidak mengandung penyakit, alkohol dan lain sebagainya. An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazulu qadama 'abdi yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umurihi fima afnahu wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu. Tidaklah kedua kaki seorang hamba beranjak pada hari kiamat kelak sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia gunakan, apa yang telah ia amalkan dari ilmunya, hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan masa mudanya untuk apa ia habiskan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Quran surah Taha ayat 124. Orang-orang ini sudah diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta yang banyak itu tidak membawa ketenangan. Secara kasat mata, memang tumpukan rupiah, tanah di mana-mana, dan apa yang dihendaki selalu dapat terpenuhi. Namun pada hakikatnya orang seperti itu tidak akan pernah merasakan ketenangan. Kalaulah manusia itu ingat hakikat tujuan hidup, maka selama mereka tidak akan berani melakukan perbuatan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi karena kecintaan kepada harta, karena kecintaan kepada dunia yang sudah menutupi matanya, semua dipandang baik dan sah-sah saja. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam kitab sucinya bahwa orang yang menumpuk harta tanpa memperhatikan halal haram wajib masuk neraka. Allazi jama'a malahu 'addara, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Quran surah Humazah ayat kedua. Kalaulah ditanya kenapa mereka sampai hati melakukannya, maka jawabannya ialah orang-orang tersebut sudah lupa untuk apa hidup dan akan berakhir ke mana. Tujuan Allah Subhanahu wa taala diwujudkan seluruh manusia di atas muka bumi ini ialah ibadah. Ibadah adalah satu-satunya alasan kenapa kita terlahir ke bumi ini. Allah taala mengingatkan dalam firman-Nya,
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi ayat ini sebagai jawaban atas umat muslim bahwa tujuan mereka hidup ialah untuk mengabdi kepada Rabb-Nya semata. Pengabdian tersebut dimulai sejak akil baligh sampai ajal menjemput. Selama itu pula kita diperintahkan untuk bekerja, mencari harta yang halal dan berbuat kebaikan. Semua apa yang diperbuat direkam oleh Allah Ta'ala dalam catatan para malaikat. Catatan itu akan diperlihatkan di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Quran surah Al-Isra ayat 13. Kenapa bisa setiap amal akan diperlihatkan Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam ayat lain, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun 'atid." Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 17 sampai 18. Apakah kita tidak bisa membela diri? Jawabannya tidak, sebab Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Quran surah Yasin ayat 65. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasrat ainun bi nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قالوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والميحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.